Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan video pembelajaran SKI yang semestinya disampaikan pada hari Sabtu, tapi berhubung ada gangguan, jadi Ibu mohon maaf baru bisa memberikan materinya sekarang. Dan ini sekaligus berupa kisi-kisi untuk PTS. Silakan kalau yang ada bukunya bisa sambil dilihat di bukunya. Di sini kita mulai dari pertemuan sampai terakhir kita belajar mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Baik, kita mulai. Islam di sini masuk ke Indonesia ada beberapa teori. Yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Cina ya, dari Cina. Di sini bukti Islam sampai ke Indonesia abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah adalah adanya pemukiman orang-orang Arab atau koloni orang Arab di sepanjang pantai Sumatera. Lalu bukti bahwa Islam masuk abad ke-11 Masehi adanya makam panjang di Leran Manyar Gresik. Dan Islam sampai ke Indonesia abad ke-13 buktinya adalah adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di sini banyak peneliti yang menyatakan kapan Islam itu masuk ke Indonesia. Dan di sini menurut Mas Udi dikatakan bahwa Islam sampai ke Indonesia abad ke-1, dan menurut Marco Polo di sini ya, Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Lalu di sini sebenarnya kapan Islam itu sampai ke Indonesia? Nah, setelah dari hasil seminar bahwa ditentukan bahwa Islam sampai ke Indonesia itu abad ke-7 Masehi dengan bukti cerita dari atau perjalanan dari para peneliti. Dan kerajaan Islam yang pertama kali muncul di Indonesia yaitu Samudra Pasai. Sedangkan kerajaan Islam pertama kali yang berdiri di Pulau Jawa adalah kerajaan Islam Demak dengan rajanya yaitu Raden Patah, kemudian nanti oleh Adipati Yunus. Orang-orang Islam di Indonesia bergabung, khususnya dari Timur Tengah, bergabung di suatu perkampungan yang disebut Pekojan. Dan nanti di sini Islam disampaikan lewat pendidikan, seni musik, kesenian, yaitu berupa wayang, lalu juga tasawuf, dan yang melalui lewat jalur pendidikan yaitu nanti dikembangkan lewat pesantren, langgar, surau, atau kalau di Sunda disebut tajuk ya. Dan di sini kemudian kita akan langsung ke kerajaan Demak ya. Siapakah nanti yang mendirikan kerajaan Demak? Yaitu Raden Patah. Setelah Demak berdiri, lalu berdiri juga kerajaan Banten. Sedangkan yang mendirikan kerajaan Banten sama dengan yang mendirikan kerajaan Cirebon, yaitu Syarif Hidayatullah. Lalu di sini kenapa orang-orang nanti gampang sekali masuk agama Islam? Karena ada 4M ya yang kemarin kita bahas. Satu, syarat masuk Islam itu sangat mudah, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu agama Islam tidak mengenal kasta, dan penyebaran agama Islam dilakukan secara damai, dan upacara-upacara Islam dilakukan dengan sangat sederhana. Kita akan membahas mengenai kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu kerajaan Samudra Pasai. Rajanya di sini banyak sekali ya, dan di sini yang pertama kali mendirikannya adalah
Sultan Malik As-Soleh yang paling terkenal. Karena nanti Samudra Pasha itu banyak raja, tapi ya, raja yang paling terkenal sekaligus raja yang paling awal mendirikan adalah Sultan Malik As-Soleh. Lalu Kerajaan Demak di sini tadi didirikan oleh Raden Patah, tapi kemudian mencapai kejayaannya dan mencapai kemundurannya juga pada masa Sultan Trenggana, dan hancurnya kemudian Demak itu karena terjadinya perebutan kekuasaan di antara para anak-anaknya. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri nanti bermunculan kerajaan-kerajaan Islam yang lain seperti Demak, nanti Banten, Cirebon, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Pajang. Di sini Islam itu datang tidak secara langsung diterima di wilayah-wilayah Indonesia, tapi daerah-daerah tertentu dulu, yaitu di daerah bukan di pedalaman tapi di sekitar pesisir pantai. Lalu di sini nanti setelah Demak, di sini Kerajaan Aceh Darussalam. Mohon ini maaf ya agak meloncat. Di sini Kerajaan Aceh Darussalam nanti terbagi menjadi dua ya, dinasti Merah Khoir dan dinasti Merah Selu. Ini sultan yang sangat terkenalnya yaitu Sultan Iskandar Muda. Dan nanti setelah Sultan Iskandar Muda nanti ada Sultan Iskandar Sani, dan dari Sultan Iskandar Sani nanti Aceh mencapai kemunduran karena para pemimpinnya nanti adalah perempuan. Jadi akhirnya hancur. Mohon maaf tadi ada kesalahan, pendiri raja-raja dinasti itu bukan Merah Selu, tapi Sultan Ali Moghayatsa dan Alauddin Ryayatsa. Lalu kita pindah ke kerajaan yang berada di Sulawesi, yaitu Kerajaan Gowatalo. Di sini Kerajaan Gowatalo sangat terkenal dalam melakukan perlawanan terhadap VOC, dan di sini tokoh yang sangat berani dalam melawan VOC Belanda yaitu Sultan Hasanuddin yang bergelar sebutan Ayam Jantan dari Timur. Jadi ia adalah seorang tokoh, seorang raja yang sangat menentang penjajahan dari Belanda. Sama juga seperti, jadi bukan hanya Sultan Hasanuddin dari Goa dan Talo, tapi ada juga dari kerajaan lain yang menentang penjajahan VOC, yaitu kerajaan Islam Mataram, yang raja yang paling terkenalnya adalah Sultan Agung, bukan Sultan Ageng ya, Sultan Agung. Dan di sini akhirnya Gowatalo juga terkenal ke luar negeri sebagai kerajaan maritim yang terbesar, karena memang di sini salah satunya memang tempat transit atau pelabuhan. Lalu di Gowatalo juga terkenal dengan pusat rempah-rempah dan memang letaknya sangat strategis. Tapi di sini ada suatu yang paling terkenal sebagai negara maritim, diantaranya adalah karena daerahnya strategis dan menjadi tempat transit dari berbagai kepentingan negara, maka akhirnya di sana orang-orang Gowatalo memiliki kemampuan membuat kapal-kapal finisi, kapal-kapal laut yang sangat besar dan sangat kuat. Dan di sini terjadi kapan maksudnya begini, nanti dibuktikan Islam sampai ke Indonesia abad ke-1 abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi itu ada apa. Kalau Islam sampai ke abad ke-7 kan nanti ada orang-orang Arab Indonesia. Lalu kalau abad abad ke-11 adanya makam Fatimah binti Maimun. Lalu kalau abad ke-13 munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Dan menurut teori-teori ini semuanya juga
ada buktinya. Buktinya contoh di sini. Kalau yang berasal dari Persia ada apa? Oh, ternyata dari Persia itu ada ini apa? Ada upacara tabut. Oh, kalau kalau dari Gujarat, kalau dari India itu ada gelar syahnya untuk raja-raja di Indonesia. Oh, kalau dari Cina ada apa? Ada bangunan-bangunan khas dari Cina. Itu saja barangkali materi kisi-kisi untuk SKI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini sangat bermanfaat untuk bahan ajar menjelang PTS. Itu saja. Mudah-mudahan kita apa semangat terus belajar ya. Diakhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.